Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Salsa Sabila, Nur Santi, dan Ida Rasyidatus Saadah akan membahas mengenai politik uang dalam pemilu. Pokok pembahasan kami mengenai pengertian politik uang, kasus politik, penyebab, ketentuan hukum, dan upaya pencegahan. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian. Dalam dunia politik, kekuasaan merupakan hal yang lazim ditemui. Kekuasaan politik merupakan sebagian saja dari kekuasaan sosial, yakni kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya pihak berwenang yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial dengan atau tanpa paksaan. Kemudian, menurut Budiarjo, kekuasaan politik sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum atau pemerintah, baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri. Kemudian, bentuk kekuasaan politik. Bentuk kekuasaan politik salah satunya yaitu pemilu. Pemilu atau pemilihan umum merupakan proses yang melibatkan warga negara ke dalam proses pemerintahan. Warga negara dilibatkan secara aktif untuk menentukan siapa yang berhak mengendalikan pemerintahan dalam periode waktu tertentu. Dalam pemilu, sering terjadinya kecurangan, salah satunya yaitu politik uang atau money politik. Politik uang merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain atau masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan sebagai jual beli hak suara dalam proses politik kekuasaan. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI pada pemilu 2019, 40% masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu dan 37% masyarakat Indonesia mengaku menerima uang dan mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. Contoh dari kasus politik uang dalam pemilu seperti dugaan money politik di Pilkades Bukit Lingkar, ada juga dugaan money politik yang dilakukan Pilkades Lebak, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab politik uang. Yang pertama ada rendahnya pendidikan, yang kedua ada lemahnya pengawasan, yang ketiga ada kebiasaan dan tradisi, yang keempat ada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik, dan yang terakhir ada ekonomi. Rendahnya kualitas pendidikan pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah terhadap politik dan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Ketidaktahuan masyarakat mempengaruhi perilaku mereka dalam menyikapi praktek politik uang yang terjadi. Hal ini terlibat dari mudahnya masyarakat dalam menerima sejumlah imbalan yang diberikan. Kemudian sangat mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk memilih calon atau konstituen politik. Selanjutnya, faktor lemah pengawasan. Praktek politik uang juga akan sulit untuk dihentikan jika kerjasama antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait masih kurang dalam melakukan pengawasan dari pihak praktek politik uang, terutama mendekati hari pemilihan. Selanjutnya, faktor kebiasaan dan tradisi. Kebiasaan dari masyarakat yang menjadi pemilu adalah sebuah kondisi di mana mereka dan para elit politik saling berbagi dan bantu-membantu untuk mencapai target yang mereka inginkan. Situasi ini telah membudaya kepada masyarakat ketika terjadi pemilu. Akibatnya, situasi korupsi yang telah menjadi kultur budaya inilah yang menyebabkan money politik kita dilakukan secara terang-terangan. Kemudian ada faktor ekonomi, yaitu faktor ini merupakan ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka tergiur akan gelontaran materi yang diberikan oleh caleg untuk mengambil suara mereka di pemilu tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Yang terakhir, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik.
Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Hal itu semua bisa disebabkan karena kurangnya pembelajaran tentang politik. Jadi ketika ada pesta politik seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersifat acuh dengan pemilu, tidak mengenal partai, tidak masalah, tidak mengetahui calon legislatif, bahkan tidak datang ke pemilihan umum akan menjadi masalah. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam politik uang. Yang pertama, sumbangan wajib yang disyaratkan suatu patrol kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri dalam pemerintahan. Yang kedua, politik uang secara langsung berbentuk pembayaran tunai dari tim sukses tertentu kepada konstitusi yang berpotensial. Terus yang terakhir di sini ada sumbangan dari bakal para calon kepada parpol yang telah mendukungnya. Selain ada macam-macam, di sini juga ada dasar hukum kasus politik uang. Terdapat pada pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan pasangan calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan pemberian uang dan materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan. Terus ada juga aturan sanksi terhadap politik uang tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523 huruf J ayat 1 sampai 3 dengan sanksi pidana penjara dan denda. Selain macam-macam politik uang dan dasar hukum, di sini juga ada upaya pencegahan politik uang. Jadi di sini ada dua pencegahan, yaitu sosialisasi dan pendidikan politik di masyarakat. Di sini sosialisasi politik adalah pembelajaran politik agar masyarakat dapat mengembangkan sikap, nilai, keyakinan, pendapat, dan perilaku yang kondusif untuk menjadi warga negara yang baik di negaranya. sehingga masyarakat benar-benar mampu memahami nilai etis dalam perpolitikan dan mampu mempraktikannya. Terus di sini juga ada pendidikan politik di masyarakat. Menurut Kanpa Prawira 2006, pendidikan politik merupakan kegiatan atau aktivitas yang memiliki tujuan untuk membentuk nilai-nilai moral serta orientasi politik dalam individu. Pendidikan politik mendorong masyarakat berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dalam perpolitikan negara. Cukup sekian pembahasan mengenai kasus politik uang dalam pemilu oleh kelompok 6. Mohon maaf jika banyak kekurangan ataupun pembahasan yang kurang jelas. Untuk waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.